Meskipun sempat diragukan karena tampil kurang maksimal di awal musim ini, Kylian Mbappé berhasil membuktikan kapasitasnya sebagai mega bintang sepak bola. Setelah mencetak gol saat Real Madrid bertandang ke Etihad Stadium untuk menghadapi Manchester City, Kylian Mbappé mengamuk dengan mencetak hat-trick ke gawang skuad asuhan Pep Guardiola itu. Hat-trick yang dicatatkan oleh Kylian Mbappé dalam pertandingan leg kedua babak playoff Liga Champions musim ini tidak hanya membawa Real Madrid lolos ke babak 16 besar, tetapi juga menjadi hat-trick kedua sang pemain untuk Los Blancos. 3 gol dicetak oleh Kylian Mbappé ke gawang Ederson Moraes malam juga membuktikan omongan Cristiano Ronaldo mengenai dirinya adalah benar. Sebagaimana diketahui, Cristiano Ronaldo pernah membela Kylian Mbappé saat penyerang asal Prancis itu mengalami masa-masa sulit di awal musim ini. "Saya mencintai Kylian Mbappé. Dia pemain hebat. Real Madrid, jagalah dia. Dia akan memberimu banyak kebahagiaan." Begitulah yang disampaikan oleh Cristiano Ronaldo mengenai Kylian Mbappé. Yuk, simak bagaimana Kylian Mbappé berhasil membuktikan ucapan Cristiano Ronaldo dengan mencetak hat-trick ke gawang Man City, sekaligus membawa Real Madrid lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga lonceng agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Sebagaimana diketahui, Real Madrid harus menjamu Manchester City di Estadio Santiago Bernabeu dalam pertandingan leg kedua babak playoff Liga Champions musim ini. Untuk menghadapi The Citizen, pelatih Los Blancos yakni Carlo Ancelotti melakukan perubahan formasi dari 4-4-3 menjadi 4-4-2. Dengan formasi 4-4-2 yang ia pilih dalam pertandingan ini, Rodrygo Goes dimainkan sebagai gelandang sayap kanan, sedangkan duet Vinicius Junior dan Kylian Mbappé dimainkan sebagai striker. Perubahan formasi yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti itu jelas bertujuan untuk memperkuat dan memenangkan duel-duel di lini tengah. Taktik itu terbukti berjalan sesuai harapan, karena Kylian Mbappé sudah berhasil membuka keunggulan bagi Real Madrid saat pertandingan baru berjalan 4 menit. Menerima umpan jarak jauh dari Raul Asensio, tendangan kaki kanan Kylian Mbappé berhasil membuat publik Estadio Santiago Bernabeu bersorak-sorai. Setelah kebobolan dengan gol cepat Kylian Mbappé yang membuat langkah mereka menuju babak 16 besar Liga Champions musim ini semakin berat, musibah bagi City kembali terjadi di menit ke-8 saat John Stones mengalami cedera dan harus digantikan oleh Nathan Ake. Walaupun sudah unggul melalui gol cepat Kylian Mbappé yang membuat Real Madrid mempunyai keunggulan agregat menjadi 4-2, skuad asuhan Carlo Ancelotti itu sama sekali tidak mengendurkan serangan. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri, Jude Bellingham dan kawan-kawan benar-benar mengepung pertahanan Manchester City. Upaya yang dilakukan oleh para punggawa Real Madrid itu akhirnya kembali membuahkan hasil saat pertandingan memasuki menit ke-33. Berawal dari kerjasama antara Vinicius Junior, Rodrygo Goes, dan Kylian Mbappé, tendangan kaki kanan Kylian Mbappé berhasil menggandakan keunggulan Real Madrid. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya paruh pertama pertandingan ini, dan skor 2-0 untuk keunggulan Real Madrid bertahan hingga turun minum. Sepanjang bergulirnya babak pertama pertandingan ini, kedua tim mencatatkan penguasaan bola yang sama, yakni sama-sama 50%. Sedangkan dalam aspek shoot maupun shot on target, Real Madrid lebih unggul dibandingkan Manchester City. Los Blancos mencatatkan 7 shoot dengan 3 diantaranya mengarah ke gawang The Citizen yang dikawal oleh Ederson Moraes, berbanding dengan Man City yang hanya mencatatkan 1 shoot namun tidak ada yang merupakan shoot on target. Memasuki babak kedua pertandingan ini, Real Madrid yang sudah unggul 2-0 dalam pertandingan ini dan unggul 5-2 secara agregat masih terus menekan pertahanan tim tamu. Kylian Mbappé akhirnya benar-benar memastikan kelolosan Real Madrid ke babak 16 besar Liga Champions musim ini di menit ke-61. Menerima umpan dari Federico Valverde, mega bintang asal Prancis itu melepaskan tendangan kaki kiri yang membuat Kylian Mbappé berhasil mencatatkan hat-trick dalam pertandingan ini. Meskipun sudah unggul telak atas Manchester City, Vinicius Junior dan kawan-kawan tetap tampil menekan pertahanan skuad asuhan Pep Guardiola itu. Shoot on target pertama bagi The Citizen dalam pertandingan ini baru terjadi di menit ke-76, namun tendangan Phil Foden masih bisa dihawal oleh Thibaut Courtois. Saat pertandingan memasuki menit ke-77, pelatih Man City yakni Pep Guardiola memutuskan untuk melakukan pergantian pemain dengan menarik keluar Ilkay Gundogan dan Phil Foden untuk memasukkan James McAtee dan Mateo Kovacic. Tidak hanya Pep Guardiola, pelatih Real Madrid yakni Carlo Ancelotti juga memutuskan untuk melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Eduardo Camavinga dan Brahim Diaz
yang masuk menggantikan Dani Ceballos dan Kylian Mbappe. Saat ditarik keluar lapangan, publik Estadio Santiago Bernabeu memberikan tepuk tangan dengan meriah untuk Kylian Mbappe karena performa gemilangnya dalam pertandingan ini. Memasuki menit ke-83 dan menit ke-90, Carlo Ancelotti kembali melakukan pergantian pemain dengan menarik keluar Aurelien Tchouameni, Vinicius Junior, dan Federico Valverde. Sebagai penggantinya, pelatih asal Italia itu memasukkan Luka Modric, Endrick Felipe, dan David Alaba. Walaupun hanya menjadi gol hiburan, Manchester City akhirnya berhasil mencetak gol dalam pertandingan ini yang membuat Thibaut Courtois gagal mencatatkan clean sheet. Berawal dari pelanggaran yang dilakukan Eduardo Camavinga, wasit memberikan tendangan bebas untuk City yang diambil oleh Omar Marmoush. Meskipun tendangan dari penyerang asal Mesir itu membentur mister gawang, namun bola muntah berhasil disambar oleh Nico Gonzalez yang berada di tepat di gawang Real Madrid. Gol yang dicetak oleh Nico Gonzalez itu tidak berarti apa-apa untuk Manchester City, karena The Citizen tetap gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit panjang tak berakhirnya pertandingan ini. Dan Real Madrid berhasil meraih kemenangan atas Manchester City dalam pertandingan yang dimainkan di Estadio Santiago Bernabeu. Kekalahan dari Real Madrid dalam dua leg babak playoff Liga Champions musim ini memastikan tersingkirnya Manchester City dari kompetisi tertinggi antar klub-klub di benua Eropa itu. Meskipun tersingkir dari tim kuat seperti Real Madrid, penampilan buruk The Citizen sepanjang musim ini termasuk di fase grup Liga Champions membuktikan bagaimana rapuhnya skuad asuhan Pep Guardiola itu. Setelah timnya takluk dari Real Madrid, Pep Guardiola menyampaikan bahwa tim asuhan Carlo Ancelotti itu adalah tim terbaik yang layak memenangkan pertandingan melawan timnya. Lebih lanjut, mantan pelatih Barcelona dan Bayern Munchen itu juga menyampaikan Real Madrid seperti tim yang akan kembali memenangkan Liga Champions musim ini. Namun ia juga menyebut ada tim-tim lain yang juga cukup bagus. Mengenai performa timnya yang sangat mengecewakan dalam dua pertemuan menghadapi Real Madrid di babak playoff Liga Champions musim ini, Pep Guardiola menyampaikan bahwa anak asuhnya tidak bisa mengikuti permainan fisik dan ritme Real Madrid. Tersingkirnya City dari Liga Champions musim ini juga membuat mereka berpeluang untuk mengakhiri musim ini tanpa satupun trofi. Sebagaimana diketahui, The Citizen kini berjarak 17 poin dengan Liverpool yang masih kokoh di puncak klasemen sementara Premier League musim ini. Dengan 13 pertandingan yang tersisa, mengejar Liverpool akan menjadi misi yang sangat sulit bagi Erling Haaland dan kawan-kawan. Terlebih, City masih harus menjamu Liverpool asuhan Arne Slot yang sedang dalam performa terbaiknya di Etihad Stadium pada akhir pekan mendatang. Kegagalan City untuk menembus babak 16 besar Liga Champions musim ini juga membuat Pep Guardiola mencatatkan rekor yang buruk dalam karir kepelatihannya. Dilansir dari Opta Analyst, musim ini menjadi kali pertama bagi Pep Guardiola gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions dalam 16 tahun karir kepelatihannya. Pelatih asal Spanyol itu juga tercatat sudah 4 kali tersingkir saat bertemu Real Madrid di fase gugur Liga Champions. Tidak hanya bagi Pep Guardiola, tersingkirnya City ini juga membuat The Citizen mencatatkan rekor buruk. Setelah untuk pertama kalinya sejak musim 2012-2013, mereka gagal lolos ke 16 besar. Hat-trick yang dicetak oleh Kylian Mbappe ke gawang Ederson Moraes malam kembali membuktikan omongan Cristiano Ronaldo yang selalu memujinya. Sebelum kembali dipuji oleh Madridista di seluruh dunia karena hat-tricknya semalam, Kylian Mbappe seperti sudah kembali menjalani periode terbaiknya bersama Real Madrid. Sebagaimana diketahui, ex-punggawa AS Monaco dan Paris Saint-Germain itu sempat mengalami kesulitan untuk beradaptasi saat baru datang ke Real Madrid di awal musim ini. Namun demikian, Kylian Mbappe menyampaikan bahwa masa adaptasinya di Real Madrid sudah selesai, dan sekarang adalah waktu untuk menunjukkan kualitas yang dimilikinya. Pernyataan itu pun terbukti benar, karena Kylian Mbappe benar-benar tampil menggila dengan mencetak 14 gol dari 14 pertandingan yang dimainkannya untuk Real Madrid di tahun 2025. Secara keseluruhan, kapten timnas Prancis itu sudah mencetak 28 gol untuk Real Madrid di semua kompetisi hingga bulan Februari ini. Kylian Mbappe kini hanya berjarak 5 gol dengan Cristiano Ronaldo yang mencetak 33 gol untuk Real Madrid di musim pertamanya, yakni musim 2009-2010. Rekor gol terbanyak untuk Real Madrid di musim pertama masih dipegang oleh Ivan Zamorano yang mencetak 37 gol untuk Los Blancos. Jika terus tampil konsisten hingga akhir musim, Kylian Mbappe mempunyai peluang besar untuk melewati rekor legenda sepak bola Chile itu. Khusus di Liga Champions musim ini,
Kylian Mbappe kini sudah mencetak 7 gol untuk klub asal ibu kota Spanyol itu. Koleksi 7 gol dicatatkan oleh Kylian Mbappe untuk Real Madrid di Liga Champions musim ini membuatnya sudah menyamai rekor Cristiano Ronaldo di musim 2009-2010 dan Hugo Tejada di musim 1961-1962 yang sama-sama berhasil mencetak 7 gol untuk Real Madrid di Liga Champions musim pertamanya. Karena Real Madrid masih akan berkompetisi di Liga Champions musim ini, Kylian Mbappe berpotensi menambah pundi-pundi golnya dan melewati rekor Cristiano Ronaldo di musim pertamanya itu. Keberhasilan Real Madrid untuk menyingkirkan Manchester City telah mengurangi tim kuat yang masih bersaing untuk memperebutkan trofi Liga Champions. Sebagaimana diketahui, pertandingan antara Los Blancos menghadapi The Citizens selalu dianggap sebagai final kepagian di setiap musim Liga Champions. Hal itu pun terbukti benar, karena klub yang berhasil lolos dari pertemuan antara Madrid dan City dalam 3 musim terakhir akan keluar sebagai juara Liga Champions. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Kylian Mbappe akan benar-benar membawa Real Madrid memenangkan Liga Champions? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.